Setelah melakukan tes kehamilan, akhirnya hasilnya positif dan Tiara sudah mengandung selama 3 bulan. Setelah itu kemudian Tiara menghubungi Sandy untuk menyuruh tanggung jawab. Namun Sandy tak memperdulikan itu, malah menyuruh Tiara menggugurkan kandungannya. Cinta selamanya akan tetap membawa kasih, karena pada dasarnya fitrahnya ialah suci. Jika cinta membawa kerusakan dan derita, maka sejatinya ia bukanlah cinta melainkan nafsu yang bertopengkan cinta. Laki-laki hanyalah simbol kebejatan birahi, maka jangan pernah tertipu pada buai rayunya, kecuali ia mengikatmu dengan akad di hadapan Tuhan dan keluargamu. Sebelum lanjut ke videonya, silahkan subscribe, like, share, and komen ya teman-teman untuk mendukung channel Dreamy Story ini agar selalu upload video terbaru yang lucu dan menyenangkan. Kampus Pelita Harapan menjadi hidup dengan energi mahasiswa yang bersemangat. Sebuah tempat memperdalam skill dan ilmu pengetahuan, menjadi pilihan Tiara untuk menimba ilmu. Di tengah keramaian yang hidup, Tiara, seorang mahasiswi baru, berjalan dengan senyum berseri-seri, matanya berbinar penuh antisipasi. Ia cantik, sederhana, dengan tingkahnya yang polos. Dia melihat sekeliling, menikmati pemandangan dan suasana lingkungan di kampus barunya. Tiara adalah gadis polos yang pintar dan dididik dengan baik oleh keluarganya. Wajah ceria, dipenuhi canda tawa, menghiasi mahasiswa dan mahasiswi baru yang masuk ke kampus Pelita Harapan. Setiap sudut kampus dilalui dengan seksama oleh Tiara. Kampus Pelita Harapan memang luas dan indah juga berkualitas. Tibalah langkah Tiara di kantin kampus. Dengan tidak sengaja Sandy dan Tiara bertemu untuk pertama kalinya. Sandy tertarik pada Tiara dan Tiara pun sama. Tanpa basa-basi, Sandy langsung mengeluarkan jurus andalannya untuk menarik perhatian Tiara yang sangat polos dan belum pernah dekat dengan seorang laki-laki secara intens. Sandy menawarkan untuk membawakan makanan pada Tiara. Sandy dengan senyum menawan mengulurkan tangan membantu Tiara. Sandy menunjukkan sikap yang sangat baik dan penuh kasih untuk menarik perhatian Tiara. Padahal itu hanya topeng yang sedang dimainkan Sandy. Karena pada kenyataannya Sandy adalah lelaki bejat yang mempermainkan hati wanita. Ia hanya pura-pura baik di mata teman-teman dan lingkungannya. Percakapan ringan dan menyenangkan terungkap di antara mereka saat Sandy mendengarkan dengan penuh perhatian. Tiara, gadis cantik yang sangat polos, akhirnya terpukau pada topeng yang sedang diperankan Sandy. Hati Tiara mulai berdebar-debar, tertarik pada tingkah laku Sandy yang penuh perhatian. Suatu waktu Tiara memasuki ruangan rapat organisasi. Sandy adalah ketua organisasi yang terkenal agamis dan bijaksana dan sedang memimpin rapat organisasi. Hari demi hari berlalu di tengah perkuliahan. Sandy dan Tiara semakin dekat dan awalnya normal-normal saja. Suatu waktu Tiara berada di taman kampus bersama sahabatnya dan Tiara menceritakan bahwa Sandy mengajak Tiara ke salah satu acara organisasi di hotel. Sahabatnya pun mengingatkan dan khawatir terjadi apa-apa terhadap Tiara. Namun Tiara yang sedang dimabuk asmara tak memperdulikan perkataan sahabatnya itu. Tibalah saatnya pada acara pertemuan itu dan Tiara tampil sangat cantik dan anggun. Sandy dan Tiara berada di acara pertemuan organisasi di hotel. Sandy sebagai ketua organisasi sangat memukau Tiara dan memperlakukan Tiara bak tuan putri. Satu momen Sandy membawakan Tiara minuman dan Tiara pun tanpa sadar meminumnya. Akan tetapi
Sandy sudah merencanakan sesuatu yang tidak baik pada Tiara. Sandy mencampurkan obat tidur pada minuman Tiara. Akhirnya, Sandy membawa Tiara ke kamar dalam keadaan tak sadar. Dalam ketidaksadaran Tiara, dirinya dibawa Sandy ke kamar hotel. Setelah beberapa saat, Tiara terbangun dan di saat itu dalam keadaan tanpa baju, sehelai pun hanya berbalut selimut. Tiara menangis dengan penuh penyesalan. Tiara yang awalnya gadis polos kemudian dinodai dan dirusak oleh Sandy. Dan Sandy pun sukses menjalankan rencana busuknya pada Tiara. Tiara pun berkata pada Sandy dengan nada lirih dan menyayat hati, "Sandy, mengapa kau tega lakukan ini padaku dengan cara yang sangat pengecut sekali? Kau kasih aku obat tidur sehingga aku tidak sadar. Lalu kau hinakan aku menjadi wanita yang sangat terhina di hadapan Tuhanku. Bertahun-tahun aku menjaga kehormatanku, namun dengan biadab kau renggut dengan cara nista. Aku mencintaimu dengan hati dan rasa kasih. Kupasrahkan segalanya padamu dengan keyakinan kau bisa menjagaku, melindungiku, namun kenyataannya kau rusak kehormatanku. Apa yang kurang dari diriku, Sandy? Segalanya telah kuberikan padamu, bahkan materi telah kuberikan padamu. Kamu boleh menikmati tubuhku asal dengan akad yang telah Tuhan tetapkan. Aku akan menerimamu apa adanya dengan segala keadaanmu. Kenapa kau jerumuskan aku dalam perzinahan yang Tuhan menentang keras itu? Tapi sekarang hidupku sudah hancur. Di hadapan Tuhanku, orang tuaku, telah aku hancurkan kepercayaan orang tuaku yang selama ini aku jaga dengan baik di pundak. Aku salah apa padamu, Sandy? Sandy pun malah berteriak dengan amarah. Sudah diam, jangan bicara kamu, Tiara. Tabiat asli Sandy yang kasar, temperamen, sudah nampak. Setelah beberapa bulan berlalu, akhirnya Tiara pun jatuh sakit mual-mual dan tidak enak badan, dan telat datang bulan, dan akhirnya Tiara pun memutuskan untuk melakukan tes kehamilan. Setelah melakukan tes kehamilan, akhirnya hasilnya positif dan Tiara sudah mengandung selama 3 bulan. Setelah itu kemudian Tiara menghubungi Sandy untuk menyuruh tanggung jawab. Namun Sandy tak memperdulikan itu, malah menyuruh Tiara menggugurkan kandungannya. Setelah mendengar kabar kehamilan Tiara, Sandy marah besar dan menyuruh menggugurkan kandungannya. Inilah awal muala Sandy merencanakan niat jahat ingin membawa Tiara liburan dan ingin menghabisinya. Tiara pun merasa terguncang jiwanya dan tak tahu harus berbuat apa dan mau kemana. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk menceritakan masalah kehamilannya pada sahabatnya. Tiara berteriak, "Masa depanku sudah hancur. Maafkan aku, Tuhan." Setelah menemui sahabatnya, akhirnya Tiara pun menceritakan semua yang sudah dialaminya dan perbuatan yang telah dilakukan Sandy terhadap dirinya, bahwa Sandy telah menghamili Tiara. Dan ketika dihubungi untuk dimintai tanggung jawab, respon Sandy malah marah dan menyuruh Tiara menggugurkan kandungannya, serta mengancam kalau tidak digugurkan, maka Sandy akan membunuh Tiara. Beberapa hari kemudian Sandy menemui Tiara di kampus, menampilkan wajah baik dan tulus, ingin mengajak Tiara liburan ke villa untuk menenangkan diri dan ingin memikirkan masalah yang sedang dihadapi, hingga nanti menemukan solusi yang tepat. Karena kepolosan Tiara, ia tak mencurigai apapun dari tingkah Sandy. Padahal Sandy sudah merencanakan sesuatu untuk mencelakainya. Akhirnya tibalah Tiara di sebuah kawasan puncak. Awalnya semua tampak biasa-biasa saja. Namun sebenarnya Sandy sudah merencanakan sesuatu pada dirinya untuk menutupi segala kelakuan bejatnya dari semua orang dan menjaga reputasinya sebagai seorang pemimpin organisasi. Di villa indah di puncak, Tiara tampak riang
tidak menyadari ancaman yang akan datang. Sandy, dengan senyum menipu, menawarkan minuman kepada Tiara, menyembunyikan niat jahatnya. Tiara yang tidak terbiasa meminum minuman keras, akhirnya karena dipaksa oleh Sandy, Tiara pun meminumnya. Saat Tiara meminum minumannya, beberapa tegukan, alkohol itu mulai mempengaruhi kesadarannya dan Sandy mengawasinya dengan mata dingin. Sebuah rencana gelap sudah siap dilaksanakan. Sandy berbicara dengan lirih. "Maafkan aku, Tiara. Ini harus kulakukan." Tiara dalam kondisi setengah sadar Tiara menjawab, "Sandy, apa maksudmu?" Sandy pun menjawab, "Tidak apa-apa kok, aman tenang saja." Dalam keadaan setengah sadar, akhirnya Sandy dengan sangat leluasa melaksanakan rencana jahatnya. Tiara pun dibawa ke kamar dan Sandy menikmati tubuh Tiara lagi setelah Sandy selesai menyetubuhi Tiara dan melampiaskan nafsu birahinya. Kemudian Tiara pun dihabisi oleh Sandy di kamar villa tersebut dengan mencekik lehernya hingga Tiara tewas. Dengan kondisi yang mengenaskan, leher dicekik dan Sandy dengan kejam memasukkan tongkat pada kemaluan Tiara dengan maksud membunuh janin yang dikandung Tiara supaya janinnya ikut mati juga. Akhirnya Tiara, gadis cantik yang sederhana itu pun tewas mengenaskan di tangan pacarnya sendiri. Kemudian jasad Tiara disekap di dalam kamar hingga malam hari oleh Sandy. Tengah malam pun tiba. Sandy pun mulai menuju hutan sekitar villa dengan membawa jasad Tiara. Kemudian untuk menghilangkan jejak jasad Tiara pun dibakar hingga tak tersisa sedikit pun dan menjadi abu. Namun keberuntungan tak berpihak pada Sandy. Sebulan kemudian kasus pembunuhan terungkap oleh pihak kepolisian dan terbukti Sandy pelakunya yang telah membunuh Tiara dengan sangat sadis. Akhirnya Sandy dijebloskan ke penjara dan dijatuhi hukuman mati. Dan Tiara pun, gadis cantik yang sederhana, kini tinggal nama dan menyisakan kenangan kisah cinta yang memilukan. Cinta selamanya akan tetap membawa kasih, karena pada dasarnya fitrahnya ialah suci. Jika cinta membawa kerusakan dan derita, maka sejatinya ia bukanlah cinta melainkan nafsu yang bertopengkan cinta. Laki-laki hanyalah simbol kebejatan birahi, maka jangan pernah tertipu pada buai rayunya, kecuali ia mengikatmu dengan akad di hadapan Tuhan dan keluargamu.